Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1735 sampai tahun 1738. Bab 1735 singkirkan Chen Xiaowu di sisi lain. Yanjing, di dalam villa keluarga Chen. Chen Wenzuo juga baru saja menerima surat undangan dari Zhao Chengping. Tianyi, kemarilah. Setelah Chen Wenzuo ragu-ragu sejenak, dia langsung berteriak ke atas. Chen Tianyi bergegas turun setelah mendengar panggilan Chen Wenzuo, dan kemudian bertanya kepada Chen Wenzuo dengan nada hormat, "Ayah, apa yang kamu inginkan?" "Begitulah. Besok adalah pesta ulang tahun Zhao Chengping, patriark keluarga Zhao. Aku tidak punya waktu untuk pergi ke sana, jadi aku akan membiarkanmu dan Xiao Wu pergi ke sana bersama. Kamu sedang menyiapkan hadiah untuk saya." Chen Wenzuo berkata dengan lembut. "Oke, aku tahu." Chen Tianyi mengangguk ringan, lalu mengulurkan tangan untuk menerima surat undangan. "Oke, ayo pergi." Chen Wenzuo melambaikan tangannya pada Chen Tianyi. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Tianyi bertanya dengan lembut kepada Chen Wenzuo, "Ayah, di mana saudara perempuanku?" "Adikmu sedang membicarakan proyek dengan orang-orang di luar. Kamu mengatakan bahwa kamu biasanya belajar lebih banyak dari saudara perempuanmu. Bukan berarti tinggal di rumah sepanjang waktu. Sekarang saudara perempuanmu mengelola sebagian besar bisnis keluarga Chen kita. Jika aku tidak akan berada di sini di masa depan, dan adikmu akan menikah lagi, bisakah kamu mengurus bisnis keluarga Chen kita?" Chen Wenzuo berkata dengan ringan. "Ayah, sebenarnya aku juga ingin belajar dari adikku, tapi terkadang kakakku tidak mengajakku sama sekali, dan aku tidak bisa menahannya," kata Chen Tianyi tanpa daya. Chen Wenzuo ragu-ragu selama 2 detik ketika dia mendengar kata-kata Chen Tianyi, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Aku akan memberitahu adikmu tentang ini ketika dia kembali." "Bagus." Chen Tianyi mengangguk ringan, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Saat Chen Tianyi memasuki ruangan, ibunya mengikutinya masuk. Ibu Chen Tianyi adalah Sen Yazu. Meskipun wanita ini tidak bertanggung jawab atas bisnis apapun di keluarga Chen, dia sangat licik, jika tidak, mustahil untuk menyingkirkan ibu Chen Xiaowu dan mengambil posisi tersebut. "Bu, apa yang ibu butuhkan dariku?" Chen Tianyi memandang Sen Yazu dan bertanya. "Apakah kamu mendengar apa yang ayahmu katakan tadi?" Sen Yazu mengerutkan kening dan bertanya pada Chen Tianyi. "Jadi apa yang bisa saya dengar? Kemampuan saya tidak sebaik Chen Xiaowu, dan sekarang Chen Xiaowu bertanggung jawab atas urusan perusahaan. Chen Xiaowu selalu waspada terhadap saya, dan saya tidak punya kesempatan untuk campur tangan dalam urusan perusahaan. Hal-hal, apakah menurutmu aku ingin tinggal di rumah seperti ini sepanjang waktu?" Chen Tianyi berkata tanpa daya. "Tianyi, ada beberapa hal yang awalnya tidak ingin kuberitahukan padamu, tetapi karena semuanya sudah sampai pada titik ini, maka saya harus mengingatkan Anda." Sen Yazu berbisik. "Bu, apa yang ingin Anda katakan?" Chen Tianyi mengerutkan kening dan bertanya dengan nada yang sangat bingung. Chen Xiaowu adalah wanita yang sangat cerdas. Dia sangat pintar sehingga orang merasa menakutkan. Anda juga tahu kemampuan bisnisnya. Sekarang sebagian besar bisnis keluarga Chen kami berada di bawah kendalinya. Begitu ayahmu turun tahta suatu hari nanti, maka kakekmu kemungkinan besar akan memilih untuk membiarkan Chen Xiaowu menggantikan ayahmu. Apakah kamu sudah mempertimbangkan masalah ini?" Sen Yazu berkata dengan suara rendah. "Bu, apa yang kamu katakan terlalu berlebihan, kan? Chen Xiaowu adalah seorang wanita, bagaimana dia bisa menjadi kepala keluarga Chen?" Chen Tianyi berkata dengan sangat menghina. "Saya pikir begitu pada awalnya, tetapi situasinya berbeda sekarang. Ayahmu ingin menikahkan Chen Xiaowu dengan Gongsun Yuji. Gongsun Yuji adalah anak tertua dari keluarga Gongsun. Jika keduanya benar-benar bersama, maka Chen Xiaowu akan mendapat bantuan dari keluarga Gongsun, dan pada akhirnya dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi kepala keluarga Chen. Begitu Chen Xiaowu menjadi kepala keluarga Chen, maka posisi ibu kita di keluarga Chen mungkin dalam bahaya." Sen Yazu mengerutkan kening dan berkata. Setelah Chen Tian mendengar kata-kata Sen Yazu, dia langsung terdiam. Karena Chen Xiaowu memang tidak mampu menjadi kepala keluarga Chen. Keluarga Chen, tetapi Chen Xiaowu tidak berdaya dengan Gongsun Yuji, jadi ada tambahan keluarga Gongsun di belakang Chen Xiaowu. Keluarga Gongsun pasti akan menemukan cara untuk menjadikan Chen Xiaowu sebagai kepala keluarga Chen, sehingga nyaman bagi keluarga. Keluarga Gongsun untuk mencaplok keluarga Chen. "Bu, apa maksudmu?" Chen Tianyi sepertinya menyadari bahayanya sendiri, dan buru-buru bertanya pada Sen Yazu. "Saya awalnya berpikir bahwa Chen Xiaowu akan baik-baik saja selama dia menikah, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chen Xiaowu akan menikah dengan keluarga Gongsun. Ambisi keluarga Gongsun jauh lebih besar daripada Chen Xiaowu, jadi tidak peduli apa yang kami lakukan. Jika Anda bisa, untuk membuat pernikahan ini sukses, cara terbaik adalah menyingkirkan Chen Xiaowu secara langsung." Sen Yazu berkata dengan suara dingin. "Bu, bukankah terlalu berisiko menyingkirkan Chen Xiaowu?" Chen Tian bertanya dengan suara rendah.
Jika kamu tidak menyingkirkan Chen Xiaowu sekarang, ketika Chen Xiaowu benar-benar menikahi Gongsun Yuji, apakah menurutmu kamu masih memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya? Sen Yazu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika kamu tidak menyingkirkan Chen Xiaowu sekarang, maka Chen Xiaowu pasti akan menyingkirkanmu. Chen Tianyi menunduk dan tidak berbicara. Pikirkan sendiri. Sen Yazu berkata tanpa daya. Saya tidak perlu memikirkannya, saya pikir Anda benar, saya harus menyingkirkan Chen Xiaowu untuk menstabilkan posisi saya, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang, dan jika Chen Xiaowu meninggal, saya akan menjadi tersangka terbesar. Chen Tianyi tampak sedikit tertekan. Bukankah ayahmu memintamu pergi ke Yangcheng bersama Chen Xiaowu? Kudengar keluarga Chen kita memiliki musuh bernama Fendi Zanders. Kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Chen Xiaowu, dan kemudian menyalahkan Fendi Zanders. Bukankah segalanya akan menjadi jauh lebih sederhana dengan cara ini? Faktanya, Sen Yazu sudah menghitung semuanya. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Ekspresi wajah Chen Tianyi sedikit bersemangat. Nak, hanya ada begitu banyak hal yang bisa kulakukan untukmu sekarang, dan sisanya terserah padamu. Jika kamu bisa menyingkirkan Chen Xiaowu kali ini, maka posisimu di keluarga Chen akan aman dan terjamin. Lagi pula, selain kamu, keluarga Chen tidak memiliki ahli waris lain, jika gagal, kita berdua mungkin dalam bahaya. Sen Yazu berkata dengan sungguh-sungguh. Bu, jangan khawatir, sekarang Chen Xiaowu tidak tahu bahwa aku memusuhi dia, jadi sangat mudah bagiku untuk menyingkirkannya. Chen Tianyi berkata dengan percaya diri. Saya harap kamu berhasil kali ini. Sen Yazu menghela nafas lega, lalu berbalik dan meninggalkan kamar Chen Tianyi. Dan Chen Tianyi mulai berpikir tentang bagaimana dia harus melakukan sesuatu pada Chen Xiaowu agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun, dan dia juga bisa menyalahkan Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 1736. Bab 1736 perjamuan ulang tahun dimulai hari berlalu dengan cepat. Hari ini juga merupakan hari yang sangat meriah bagi Yang Cheng. Bagaimanapun, kepala keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga besar, sedang mengadakan pesta ulang tahun, jadi tentu saja banyak petinggi dari Yang Cheng akan datang untuk berpartisipasi. Zhao Chengping langsung mengatur jamuan makan di hotel terbesar di Yang Cheng. Hotel ini memiliki total 5 lantai. Bagi masyarakat awam yang datang untuk menggelar pesta ulang tahun, akan dianggap luar biasa jika bisa menempati seluruh lantai. Tapi Zhao Chengping sebenarnya memesan seluruh hotel kali ini. Dari sini terlihat betapa mengerikannya skala pesta ulang tahun Zhao Chengping. Fendi Zanders awalnya tidak berniat untuk berpartisipasi, tetapi ketika dia mendengar bahwa Gongsun Yan berencana menggunakan kesempatan ini untuk mengesankan dirinya sendiri, Fendi Zanders tiba-tiba menjadi tertarik. Jadi Fendi Zanders datang ke hotel tempat Zhao Chengping mengadakan pesta ulang tahun di pagi hari. Surat undangan menyatakan bahwa Fendi Zanders boleh membawa pendamping wanita, jadi Fendi Zanders langsung membawa Zhou Qiaoqiao. Zhou Qiaoqiao dapat dianggap sebagai eksistensi terbaik dalam hal sosok dan temperamen, jadi Fendi Zanders merasa sangat terhormat untuk membawa pendamping wanita seperti itu untuk hadir. Awalnya, Fendi Zanders mengira dia datang cukup awal, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa orang akan lebih cemas dari itu. Saat itu sudah lewat jam 10 pagi, namun jalan di depan hotel diblokir oleh berbagai jenis mobil mewah. Diblokir. Fendi Zanders awalnya berkendara ke sini bersama Zhou Qiaoqiao, tetapi ada terlalu banyak kemacetan di depan, jadi Fendi Zanders hanya bisa memilih untuk memarkir mobilnya di samping, dan kemudian masuk ke hotel bersama Zhou Qiaoqiao. Keluarga Zhao sudah berdiri di depan pintu untuk menerima mereka. Karena banyaknya orang yang menghadiri jamuan ulang tahun kali ini, maka posisi tempat duduk para tamu juga sangat khusus. Semakin tinggi statusnya, semakin tinggi pula lantainya. Ini juga berarti bahwa hanya mereka yang bisa naik ke lantai 5 yang merupakan bos Yang Cheng yang sebenarnya, sedangkan mereka yang duduk di lantai 1 hingga 3 hanyalah bos kecil. Fendi Zanders membawa Zhou Qiaoqiao Yang I dan menawan ke dalam hotel. Tuan, tolong tunjukkan surat undangan Anda. Penjaga keamanan di pintu masuk hotel berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat sopan. Fendi Zanders langsung menyerahkan surat undangannya kepada pengawalnya. Setelah diperiksa dengan cermat, penjaga keamanan buru-buru berkata kepada pelayan di sampingnya, ini tamu terhormat di lantai 5, cepat ambil. Pembantu itu pun kaget saat mendengar perkataan satpam itu. Lagi pula, mereka yang bisa naik ke lantai 5 adalah bos tertinggi di Yang Cheng. Dan Fendi Zanders terlihat sangat muda sehingga dia memenuhi syarat untuk naik ke lantai 5, sungguh luar biasa. Meskipun pelayan itu terkejut di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia menghampiri Fendi Zanders dengan sangat hormat, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, silakan lewat sini. Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao mengikuti pelayan itu ke lantai 5. Saya tidak menyangka Zhao Chengping akan memberikan wajah Anda, Tuan Zanders, dan mengatur Anda di lantai 5. Zhou Qiaoqiao berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Kali ini, keluarga Gongsun bermaksud mempermalukan saya di depan semua orang kaya di Yang Cheng. Mereka pasti akan menempatkan saya di lantai 5, karena lantai 5 penuh dengan orang-orang yang sangat berkuasa di Yang Cheng. Hanya di depan orang-orang ini kehilangan bakat benar-benar bisa membuatku kehilangan akal. Fendi Zanders menjawab Zhou Qiaoqiao dengan ringan.
Karena kamu tahu mereka akan membunuhmu, mengapa kamu datang ke sini? Zhou Qiaoqiao bertanya dengan sedikit bingung. Mungkin siapa yang akan malu hari ini? Fendi Zanders menjawab dengan dingin, lalu menemukan tempat duduknya dan duduk. Zhou Qiaoqiao memilih untuk duduk di samping Fendi Zanders. Saat ini, tidak banyak tamu di lantai 5, sehingga aula masih sepi. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba melihat sosok familiar berjalan. Chen Xiaowu juga ada di sini. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dan di samping Chen Xiaowu, Chen Tianyi masih mengikuti. Ketika para bos di aula melihat Chen Xiaowu masuk, mereka segera berkumpul dan menyapa Chen Xiaowu, tetapi Chen Tianyi ditinggalkan dalam kedinginan. Ini juga membuat ekspresi wajah Chen Tianyi semakin jelek. Chen Xiaowu selalu menyapa orang-orang di sekitarnya, jadi dia tentu saja tidak memperhatikan ekspresi wajah Chen Tianyi. Tapi Fendi Zanders, sebagai pengamat, melihatnya dengan sangat jelas. Sepertinya Chen Xiaowu berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan. Jelas sekali, Fendi Zanders telah memperhatikan bahwa Chen Tianyi yang mengikuti di belakang Chen Xiaowu jauh dari sebelumnya, dan mentalitas Chen Tianyi juga berangsur-angsur berubah. Chen Xiaowu mulai mencari posisinya sendiri setelah berbasa-basi dengan semua orang. Tapi yang tidak pernah disangka orang adalah Chen Xiaowu dan Chen Tianyi duduk di meja yang sama dengan Fendi Zanders. Keluarga Zhao juga sangat teliti dalam pengaturan tempat duduk, bahkan di lantai 5, posisi tempat duduk secara alami berbeda karena perbedaan identitas. Jika tingkat statusnya sama, maka generasi muda dengan sendirinya akan ditempatkan di meja yang sama, sedangkan orang paruh baya akan ditempatkan di meja yang sama. Ketika Chen Xiaowu melihat Fendi Zanders, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders juga tahu apa maksud Chen Xiaowu, jadi dia tidak berbicara, dan semua orang duduk turun dengan tenang. Chen Tian memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah. Dalam rencananya, dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Chen Xiaowu, dan kemudian menjadikan Fendi Zanders sebagai kambing hitamnya. Jadi Chen Tianyi masih mengamati Fendi Zanders dengan sangat serius saat ini. Saat ini, semua orang dari keluarga Ye juga muncul di aula. Namun, Ye Qing dan tetua keluarga Ye lainnya juga duduk di meja Fendi Zanders. Setiap orang di keluarga Ye tentu akan merasa sedikit takut setelah melihat Fendi Zanders, terutama pemuda di samping Ye Qing yang gemetar sejak melihat Fendi Zanders. Ekspresi Ye Qing cukup natural, duduk dengan hampa. Pada posisi Anda sendiri. Fendi Zanders tidak bermaksud untuk berbicara dengan orang-orang ini, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain sendiri. Setengah jam kemudian, hampir semua orang di meja Fendi Zanders telah tiba. Namun, kecuali generasi muda dari keluarga Zhao, keturunan dari keluarga Ye, keluarga Huang, dan keluarga Guo semuanya duduk di meja Fendi Zanders. Pada saat ini, tuan muda dari keluarga besar semuanya memandang Fendi Zanders dengan penuh minat. Lagi pula, di mata mereka, Fendi Zanders tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama mereka, tetapi orang-orang ini juga tahu bahwa Fendi Zanders tidak mudah untuk diajak main-main, jadi mereka tidak bermaksud memprovokasi Fendi Zanders, tetapi mengobrol dengan tenang. Fendi Zanders menemukan bahwa orang-orang ini sebenarnya sangat berbeda dari tuan muda yang dia kenal. Dalam kesan Fendi Zanders, generasi kedua yang kaya biasanya suka membicarakan hal-hal seperti mobil wanita, tetapi saat ini orang-orang sebenarnya sedang membicarakan topik bisnis, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dipahami Fendi Zanders, yang mengubah kesan Fendi Zanders tentang generasi kedua yang kaya ini. Bagaimanapun, orang-orang ini perlu mewarisi harta keluarga mereka sendiri di masa depan. Ada banyak anak dalam keluarga besar mereka sendiri, dan persaingan tentu saja sangat ketat. Jika orang-orang ini tidak tahu cara bekerja keras, cepat atau lambat mereka akan tersingkir. Akhir bab ini. Bab 1737. Bab 1737 Provokasi. Saat orang-orang ini mengobrol, Fendi Zanders juga memperhatikan bahwa Chen Tianyi sedang duduk di sebelah kiri Chen Xiaowu. Dan posisi di sebelah kanannya selalu kosong, artinya posisi ini harusnya diperuntukkan bagi Gongsun Yuji. Benar saja, terjadi keributan di antara kerumunan. Seorang pria parubaya masuk ke aula bersama seorang pria muda tampan. Tuan Gongsun, apakah Anda di sini? Seorang lelaki tua keluar dari belakang panggung, meneriaki pria parubaya itu dengan ekspresi agak bersemangat. Ketika semua orang di meja Fendi Zanders melihat pria parubaya ini, mereka semua berdiri dan menyapanya. Hanya Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao yang duduk di sana. Tuan Zanders, lelaki tua berambut abu-abu itu adalah Zhao Chengping, kepala keluarga Zhao, dan lelaki parubaya itu adalah Gongsun Yan, dan pemuda di samping Gongsun Yan adalah Gongsun Yuji. Mengetahui bahwa Fendi Zanders belum pernah bertemu dengan keluarga Gongsun, Zhou Qiaoqiao berinisiatif untuk memperkenalkannya. Fendi Zanders memicingkan mata ke arah Gongsun Yuji dan Gongsun Yan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat musuh yang membunuh ayahnya. Ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang, namun ada gelombang yang mengejutkan di hatinya. Saat ini, Fendi Zanders hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu segera membunuh Gongsun Yan untuk membalaskan dendam orang tuanya.
Namun Fendi Zanders menemukan bahwa Gong Sun Yan diikuti oleh seorang pejuang, dan ranah prajurit tersebut harus lebih tinggi dari Fendi Zanders, sehingga Fendi Zanders tidak memiliki modal untuk membunuh Gong Sun Yan secara langsung. Begitu Gong Sun Yan muncul, dia menjadi fokus semua orang, dan semua orang mulai bertukar salam dengan Gong Sun Yan. 10 menit kemudian, orang-orang di meja Fendi Zanders kembali ke tempat duduknya. Seperti yang diharapkan, Gong Sun Yuji duduk di samping Chen Xiaowu. Tapi Gong Sun Yuji tertegun sejenak setelah melihat Fendi Zanders, lalu bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, apakah kamu Fendi Zanders? Fendi Zanders mendengar perkataan Gong Sun Yuji dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Gong Sun Yuji, namun sedetik berikutnya, Fendi Zanders langsung memilih untuk mengabaikan Gong Sun Yuji, dan dia tidak bermaksud untuk berbicara dengan Gong Sun Yuji sama sekali. Adegan itu langsung menjadi canggung. Bahkan Chen Xiaowu pun terdiam. Dia tidak menyangka Fendi Zanders menjadi begitu sombong. Ketika Gong Sun Yuji berinisiatif untuk berbicara dengannya, dia bahkan tidak melihat ke arah Gong Sun Yuji. Zhou Qiaoqiao juga tampak sedikit terkejut dengan tindakan Fendi Zanders, matanya penuh ketegangan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Gong Sun Yuji berkata sambil tersenyum, sepertinya guru Zhang dari Provinsi Dongjiang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Melihat saya hari ini, Gong Sun Yuji, dapat dianggap sebagai pelajaran. Jelas sekali kata-kata Gong Sun Yuji memiliki arti lain, dan dia ingin duduk di samping Chen Xiaowu setelah mengucapkan kata-kata ini. Namun saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berdiri, lalu berjalan lurus ke depan Gong Sun Yuji, menghentikan Gong Sun Yuji untuk duduk. Ketika Gong Sun Yuji melihat Fendi Zanders menghentikannya, ekspresi wajahnya sedikit bingung. Tempat dudukku menghadap AC, rasanya kurang enak, jadi aku ingin duduk di sini sekarang. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders tidak peduli apakah Gong Sun Yuji setuju atau tidak, dan hanya duduk di samping Chen Xiaowu. Kali ini, pemandangannya tampak lebih memalukan. Lagi pula, barusan semua orang sengaja menyerahkan posisi di sebelah Chen Xiaowu kepada Gong Sun Yuji, karena kini seluruh Yang Cheng mengetahui tentang pernikahan antara keluarga Chen dan keluarga Gong Sun. Meski Chen Xiaowu dan Gong Sun Yuji belum mengonfirmasi hubungan mereka, tapi semuanya merasa bahwa ini adalah kesepakatan yang sudah selesai. Salah satunya adalah putri tertua dari keluarga Chen, dan yang lainnya adalah putra dari keluarga terbesar di Yang Cheng. Wajar jika keduanya bersatu. Tapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan begitu tidak menghormati Gong Sun Yuji dan duduk tepat di sebelah Chen Xiaowu. Bukankah sudah jelas dia ingin menamparkan wajah Gong Sun Yuji? Awalnya, Fendi Zanders berencana untuk berbicara dengan Gong Sun Yuji. Lagi pula, di mata Fendi Zanders, lawan sebenarnya adalah Gong Sun Yan, bukan Gong Sun Yuji ini. Namun Gong Sun Yuji berinisiatif untuk memprovokasi Fendi Zanders sejak dia melihat Fendi Zanders, dan Fendi Zanders tidak keberatan menunjukkan sedikit warna pada Gong Sun Yuji. Tuan Zanders, posisi ini milik Tuan Gong Sun. Bukankah tidak pantas bagi Anda untuk duduk di sini? Pada saat ini, seorang pemuda berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Mengapa itu tidak pantas? Fendi Zanders bertanya langsung. Itulah posisi Gong Sun Gongzi, mengapa menurut Anda tidak pantas? Pemuda itu tampak sedikit terdiam. Posisi Gong Sun Gongzi. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu, dan kemudian berkata dengan ringan, pertama-tama, posisi ini sepertinya tidak memiliki nama tertulis di atasnya. Apa bukti yang Anda miliki bahwa ini adalah posisinya? Tanda tanya petik 2. Kamu. Melihat ekspresi wajah Fendi Zanders, pemuda itu terdiam. Oke, karena dia suka duduk di sana, dia bisa duduk di sana. Namun, pada saat ini, Gong Sun Yuji tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan pemuda itu, lalu berjalan ke arah Zhou Qiaoqiao dan duduk. Bagaimanapun, hari ini adalah pesta ulang tahun Zhao Chengping, dan ada banyak orang di aula, jadi Gong Sun Yuji tidak ingin memiliki konflik besar dengan orang-orang seperti Fendi Zanders. Lagi pula, pertunjukan bagus hari ini belum datang. Namun, setelah Fendi Zanders duduk di samping Chen Xiaowu, dia malah berinisiatif untuk mengobrol dengan Chen Xiaowu. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders tanpa daya. Dia tidak ingin mengungkapkan hubungannya dengan Fendi Zanders sekarang, jadi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Fendi Zanders tidak peduli apakah Chen Xiaowu berbicara atau tidak, dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Setelah Gong Sun Yuji melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya menjadi semakin jelek. Bagaimanapun, dia sudah merasa sangat tidak nyaman ketika dia dirampok oleh Fendi Zanders barusan. Kini Fendi Zanders masih melecehkan wanita yang disukainya, Gong Sun Yuji semakin merasa tidak nyaman. Situasi ini berlangsung selama hampir 10 menit. Pesta ulang tahun akhirnya dimulai. Zhao Chengping berjalan ke atas panggung dan mengucapkan beberapa kata sopan, lalu mulai menyajikan hidangan. Anda harus tahu bahwa mereka yang bisa naik ke lantai 5 untuk makan semuanya bernilai puluhan miliar. Mengapa orang-orang ini belum makan makanan enak? Jadi setelah makanan disajikan, orang-orang ini pada dasarnya tidak banyak bergerak, dan kebanyakan dari mereka saling mengobrol dengan gelas wine dan saling menyapa dengan sopan. Tetapi Fendi Zanders berbeda, dia pada dasarnya menyajikan hidangan dan memakan hidangan, dan dia tidak hanya makan sendiri, tetapi juga berinisiatif membawakan makanan untuk Chen Xiaowu ketika dia ada waktu luang.
Chen Xiaowu melihat wajah Fendi Zanders yang tidak bisa berkata-kata, dia tahu bahwa Fendi Zanders melakukannya dengan sengaja, tetapi dia tidak tahu mengapa Fendi Zanders melakukannya. Hampir semua hidangan di meja ini dimakan oleh Fendi Zanders sendirian, dan yang lainnya bahkan tidak menggerakkan sumpitnya. Dan Zhao Chengping membawa cucunya ke meja untuk bersulang. Gongsun Yuji telah mengamati situasi Zhao Chengping sepanjang waktu, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa selama Zhao Chengping berjalan ke mejanya, kesenangan akan dimulai. Akhir bab ini. Bab 1738. Bab 1738 tidak layak bertarung denganku. Benar saja, beberapa menit kemudian, Zhao Chengping akhirnya datang ke meja Fendi Zanders. Ketika Gongsun Yuji dan yang lainnya melihat Zhao Chengping mendekat, mereka buru-buru berdiri dan menyapanya. Dan Fendi Zanders terus makan dengan kepala tertunduk seolah dia tidak melihat apapun. Zhao Chengping memperhatikan bahwa ekspresi wajah Fendi Zanders agak aneh ketika dia tidak berdiri, tetapi dia tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, Zhao Chengping hampir bertukar salam dengan yang lain. Dia berjalan ke arah Fendi Zanders dan bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, ini pasti tuan muda Fendi Zanders dari Jiangcheng yang terkenal, bukan? Benar, ini aku. Fendi Zanders memandang Zhao Chengping dan mengangguk ringan, lalu melanjutkan, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Iya. Zhao Chengping tersenyum, dan kemudian melanjutkan, Tuan Zanders, saya mendengar bahwa Anda tampaknya adalah murid guru Ye Juechen, dan saya memiliki hubungan dengan Tuan Ye saat itu, Tuan Ye benar-benar seperti karakter peri. Kenapa aku belum pernah mendengar tuanku menyebutmu? Fendi Zanders tahu bahwa Zhao Chengping sengaja mempermalukan dirinya sendiri hari ini, jadi nada bicaranya menjadi kasar saat ini. Bagaimana orang seperti Tuan Ye bisa mengingatku? Zhao Chengping tidak menyangka Fendi Zanders begitu tidak tahu malu, jadi dia tersenyum canggung. Tuan Zhao, apakah anak ini benar-benar murid Tuan Ye? Namun, pada saat ini, seorang pria kuat berdiri dan berteriak dengan keras. Benar, ini adalah murid Tuan Ye, Fendi Zanders dan Tuan Zanders. Zhao Chengping sedikit mengangguk. Menurutku tidak ada yang istimewa dari anak ini. Kapan Zhong Xiye menjadi berpikiran rendah? Dia benar-benar menerima murid yang biasa-biasa saja. Orang kuat itu berkata dengan nada yang sangat menghina. Karena orang kuat itu berbicara lebih keras, semua orang di aula dapat mendengar kalimat ini dengan jelas. Untuk sesaat, semua orang fokus pada pria kuat dan Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang pria kuat itu dari atas ke bawah, dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Awalnya, Fendi Zanders masih memikirkan metode apa yang Gongsun Yan rencanakan gunakan untuk mempermalukan dirinya sendiri hari ini, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi metode tingkat rendah. Dalong, jangan bicara omong kosong. Zhao Chengping buru-buru memarahi dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan, Tuan Zanders memang murid Zhong Xiye, tidak salah lagi. Menurutku anak ini bukan murid Zhong Xiye. Bagaimana murid Zhong Xiye bisa begitu frustrasi? Namun pria berotot itu masih menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak dengan enggan. Itu benar, anak ini terlihat seperti penis. Dia jelas bukan murid Ye Zongxi, tapi kita semua pejuang tahu bahwa Ye Zongxi memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Tidak mungkin menerima penis seperti itu sebagai murid. Pada saat ini. Setelah Fendi Zanders mendengar percakapan antara kedua orang ini, dia tersenyum ringan dan tidak menjelaskan apapun. Mungkin orang ini menggertak dengan nama murid Zongxi Ye. Kami tidak menyambut orang sepertimu di jamuan makan keluarga Zhao. Sebaiknya kamu cepat keluar. Orang kuat itu berteriak keras. Dan orang lain yang hadir sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mengenal Fendi Zanders, jadi tidak ada yang berdiri untuk membantu Fendi Zanders berbicara saat ini. Chen Xiaowu menatap Fendi Zanders dengan tatapan tak berdaya. Meskipun dia tahu apa yang sedang terjadi, sangat mustahil bagi Chen Xiaowu untuk membantu Fendi Zanders berbicara saat ini. Dalong, diamlah. Zhao Chengping berpura-pura marah dan berteriak keras. Paman, apa yang kukatakan itu benar. Tidak mungkin Tuan Ye menerima orang seperti itu sebagai murid magang. Dia pasti pembohong. Dia bahkan mungkin tidak tahu seperti apa rupa Tuan Ye. Orang kuat bernama Dalong berkata dengan mata terbuka lebar. Orang kuat ini awalnya bernama Zhao Long, dan dia juga seorang pejuang, dan dia juga keponakan Zhao Chengping. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya sengaja direncanakan oleh Gongsun Yan dan Zhao Chengping. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Fendi Zanders di depan umum, sehingga Fendi Zanders mau tidak mau membela diri, dan akhirnya membiarkan Zhao Long mengambil tindakan untuk memberi pelajaran berat kepada Fendi Zanders. Zhao Long adalah seniman bela diri junior peringkat Suan. Gongsun Yan dan Zhao Chengping tidak mengetahui kekuatan Fendi Zanders yang sebenarnya. Xiao Zong dan Ye Juechen bukanlah apa-apa, jadi akan sangat mudah bagi Zhao Long untuk memberi pelajaran pada Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya minta maaf. Keponakan saya mungkin sedikit mabuk sekarang, jadi dia mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Jangan sepengetahuan dia. Zhao Chengping menjelaskan kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Paman, mengapa kamu meminta maaf kepada pria ini? Jika anak ini benar-benar murid Ye Zongxi, biarkan dia memberiku 2 trik dan biarkan aku mencoba keahliannya, bukankah semuanya baik-baik saja? Zhao Long berteriak sekeras-kerasnya.
Benar, jika Fendi Zanders benar-benar murid Tuan Ye, dia pasti memiliki keterampilan yang luar biasa. Kenapa kamu tidak meminta Zhao Long untuk bersaing dengannya? Pokoknya, ini adalah akhir dari poinnya. Seharusnya tidak ada masalah dalam mengoper triknya, kan? Semua orang yang hadir mengikutinya. Ekspresi wajah Zhao Chengping tampak sedikit malu, dia sengaja menunggu Fendi Zanders menjawab kalimat ini. Tapi Fendi Zanders memiliki wajah yang tenang, dan dia tidak bermaksud berbicara dengan Zhao Long sama sekali. Nak, kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu takut bicara? Kalau kamu tidak berani bersaing denganku, berarti kamu palsu. Keluar dari hotel ini. Zhao Long menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat dan berteriak. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Zhao Long, lalu berkata dengan tenang, kamu tidak layak bertarung denganku. Kamu, apa yang kamu katakan? Mata Zhao Long langsung melebar setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Kubilang kamu tidak layak bertarung denganku, apa kamu tidak mengerti maksudku? Fendi Zanders mengulangi dengan lembut. Anakmu benar-benar sombong. Aku adalah seniman bela diri junior peringkat Suan, dan kamu benar-benar mengatakan bahwa aku tidak layak bertarung denganmu. Ini benar-benar konyol. Zhao Long berteriak dengan marah. Tuan Zanders, meskipun keponakan saya Zhao Long memiliki temperamen yang buruk, dia dapat dianggap sebagai seniman bela diri yang misterius. Anda sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak layak bertarung dengan Anda. Mungkinkah Anda adalah ahli seni bela diri kuno? Zhao Chengping tidak berniat untuk terus berakting saat ini, dan bertanya langsung kepada Fendi Zanders dengan suara dingin. Saya bukan ahli seni bela diri kuno, tetapi orang ini benar-benar tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Jika Anda ingin mempermalukan saya, maka saya sarankan Anda mencari seseorang yang lebih kuat. Di Yang Cheng sebesar itu adalah sulit menemukannya. Apakah akan muncul prajurit yang baik? Fendi Zanders berbicara tanpa ampun.